saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Duitnya ada, gizinya kemana? Makan bergizi gratis untuk siswa, sebuah janji besar dari pemerintah, sebuah kebijakan yang diangan-angan untuk meningkatkan gizi para siswa. Tapi, apakah program kerja itu benar-benar menjadi kenyataan? Dari keterlambatan distribusi porsi makanan yang kurang layak hingga adanya dugaan korupsi anggaran. Kali ini kita akan mengulas kenyataan pahit di balik kebijakan yang seharusnya memberikan dampak besar bagi generasi masa depan. Sudah sekarang jam 11.46, artinya jam menuju pukul 12 tengah hari. Anak belum makan karena mereka sudah mendengar pesan dari kami melanjutkan pesan dari dapur Yabiku bahwa tidak boleh membawa makanan. Ya, kalau toleransi lewat 15 sampai setengah jam untuk anak kecil itu mungkin agak sedikit wajar. Tapi kalau sudah lebih 2,5 jam, ini tidak wajar. Orang dewasa pun tentu kita merasa sangat kelaparan kalau belum makan dari pagi. Nah, anggaran yang akan dituju adalah Rp15.000 per anak di luar program susu gratis. Jadi dari total keseluruhan nanti targetnya adalah 80 juta penerima, yaitu untuk per anak ini dengan target dari yang menyasar balita, kemudian siswa sekolah dan juga ibu hamil masing-masing menerima makan siang gratis dengan Rp15.000 di luar dari susu gratisnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk program ini. Tapi, apakah uang sebesar itu benar-benar tersampaikan ke piring siswa? Di beberapa sekolah, menu yang dijanjikan bergizi berubah menjadi hanya sekedar nasi dan kuah. Di sekolah lain, makanan sering datang terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali. Lalu, kemana perginya anggaran yang telah dialokasikan? Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang, berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Seharusnya, setiap rupiah dalam anggaran ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan siswa. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak sekali dugaan mengenai kasus permainan anggaran dari harga bahan makanan yang di-markup hingga beberapa kasus korupsi dalam beberapa pengadaan. Misalnya, satu kotak susu di pasaran biasanya dihargai seharga Rp5.000. Namun dalam laporan pengadaannya, harganya bisa melonjak hingga 2 kali lipat dari biasanya. Lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya program ini? Makan gratis bukan berarti asal-asalan, tapi banyak siswa yang menerima makanan dalam kondisi basi atau porsi yang sangat kecil, bahkan ada yang tidak memenuhi gizi. Testimoni siswa menunjukkan kenyataan di lapangan. Jika program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi, apakah kualitas dan porsinya sudah memadai atau masih jauh dari harapan? Dapung tempe tuh ada sama kayak basi, dapung serju rasa sama kayak asam begitu. Dapung terong bau, dapung ayam juga bau. Trauma makan daging. Makan seperti kayak rasa hambar terus
sama basi. Rasa semuanya basi setiap hari. Wah, kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan, tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak ngabisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Atas kertas, program ini mungkin tampak sempurna, namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas dapur yang layak untuk memasak dalam jumlah yang besar. Bahkan ada sekolah yang harus menunggu berjam-jam sebelum makanan tiba. Akibatnya, siswa kelaparan atau bahkan memilih untuk tidak makan sama sekali. Belum ada kabar tentang pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis ya, makan sehat. Sejumlah sekolah di pelosok pun berharap program makan bergizi gratis dapat segera didistribusikan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia. Bagaimana dengan beberapa sekolah di daerah pelosok yang bahkan beberapa di antara mereka belum mendapatkan makanan dari program ini sama sekali? Lantas, apakah program ini benar-benar dinyatakan adil untuk seluruh siswa di Indonesia? Jika pemerintah serius dengan adanya program ini, maka ada beberapa hal yang perlu pemerintah perbaiki. 1. Transparansi anggaran. Publikasikan penggunaan dana secara rinci dan terbuka untuk diawasi masyarakat. 2. Pengawasan distribusi. Pastikan semua sekolah, terutama di daerah terpencil, mendapatkan jatah makanan yang layak. 3. Standarisasi menu. Jamin setiap siswa mendapatkan makanan yang sesuai standar gizi, bukan asal kenyang. 4. Libatkan petani lokal. Gunakan produk pertanian lokal agar program ini lebih efisien dan bermanfaat bagi ekonomi daerah. 5. Evaluasi berkala. Buat sistem pengawasan dan evaluasi setiap bulan agar pelaksanaannya bisa terus diperbaiki. Makan bergizi gratis seharusnya menjadi solusi nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekedar janji tanpa realisasi. Jika dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, maka seharusnya evaluasi dan perbaikan harus segera dilakukan. Evaluasi dan pengawasannya kuat jadi kunci keberhasilan program ini. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan memastikan setiap anak benar-benar mendapatkan haknya. Kamera boleh berhenti merekam, tapi semangat kami tidak ikut padam. Kami memang masih belajar, tapi kami percaya bertanya dan peduli adalah awal dari perubahan. Dari situlah video ini tumbuh, dari rasa ingin tahu dan harapan agar janji tak sekedar jadi wacana. Kami menyusun gambar demi gambar, suara demi suara, bukan untuk sempurna, tapi untuk menyuarakan yang sering terlupa. Terima kasih untuk semua tawa, lelah, dan detik yang terekam dalam proses ini. Karena kami percaya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan kami sudah mulai melangkah. Jadi sudah dibuat, ini saatnya ditepati.